Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aprilia Primarianti, CGP Angkatan 7, kelas 238 dari Kabupaten Pacitan, bersama fasilitator Ibu Mijiaton Sri Hartiatmi dan pengajar praktek Bapak Julan. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Bapak Hendrik Subroto selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri Pringhuku ingin melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Bapak Hendrik, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, mengganggu waktunya sebentar, ya, Bapak, ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya. Ini Pak, saya akan melakukan bincang-bincang dan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa hal atau ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, ya, Bapak. Ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena kita tahu sekolah itu banyak sekali, ya Pak, kasus-kasus yang dialami oleh baik siswa ataupun guru. Kira-kira menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih, luar biasa, dan salam untuk calon-calon guru bergerak untuk angkatan yang ke-7. Terima kasih Tuhan. Ini pertanyaannya ini apa ya, luar biasa ya. Jadi memacu untuk saya harus menginovasi ya. Jadi menginovasi setiap pertanyaan. Jadi pertama tadi yang ditanyakan itu tentang apa ya, tentang mengambil keputusan ya. Jadi ada dua hal ya. Jadi ada satu dilema etika, yang satu bujukan moral. Jadi kalau dilema etika ini apa ya, kalau saya pernah baca itu kok benar versus benar. Kemudian kalau yang bujukan moral itu benar versus salah. Nah ini di sekolah ini pasti terjadi. Tapi saya ini mencari informasi siapa yang terlibat. Kemudian yang kedua melakukan observasi. Kemudian nanti akan melakukan pengkajian ya. Jadi kasus per kasus ini perlu adanya data dan fakta yang akurat. Jadi dengan adanya apa ya, sehingga keputusan ini nanti akan memberikan yang terbaik. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua-duanya memiliki kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini saya mencari dahulu nilai-nilai positifnya. Terus ada juga yang mempunyai nilai negatif. Jadi lebih banyak mana gitu ya. Jadi kemungkinan kan bisa timbul ya. Jadi ada positifnya ini seberapa jauh, negatifnya seberapa jauh. Jadi nanti akhirnya apa? Kalau sudah ketemu di dalam apa ya, mengklasifikasi kasus tadi yang istilahnya itu mempunyai dampaknya ke positif dan ke negatif, ini kan membuat pengecualian. Jadi pengecualiannya apa? Saya menggunakan skala prioritas. Jadi dengan ini nanti akan ketemu sumber permasalahannya. Jadi akhirnya apa? Keputusan yang saya ambil ini mempunyai rasa keadilan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya. Jadi berbicara tentang langkah ya, berarti kan ini kan hubungannya sama kasus ya. Berarti kan harus diidentifikasi dulu ya. Jadi permasalahannya apa, itu datanya seperti apa, kemudian nanti faktanya seperti apa, kemudian nanti habis itu dari kumpulan data dan fakta tadi akhirnya bisa untuk mempertimbangkan
semua tindakan. Kemudian kalau sudah ya kita diskusikan. Karena apa? Tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara pribadi. Kalau kasusnya besar ya mungkin kita menggunakan misalnya ada wakil kepala sekolah, kemudian ada staf karyawan, kemudian jadi ini nanti untuk mengeliminasi tindakan yang saya ambil ini nanti tidak terlalu berat. Kemudian mencari alternatif ya, pilihan keputusan ini nanti akan memberikan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berbentuk dilema etika, Pak? Ini saya untuk mencari solusi ya kita harus mendiskusikan. Tetap kita musyawarah saja. Kemudian tidak gegabah ya, jadi tidak emosi. Karena apa? Karena dengan pertimbangan yang matang ini nanti, insya Allah rasa keadilan dan kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kata kuncinya harus tegas dan adil untuk bersikap. Iya, luar biasa. Berarti harus melalui musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya. Tentunya ada pihak-pihak yang dilibatkan dan tidak sendiri dalam mengambil suatu keputusan, dan tujuannya untuk keadilan dan kepentingan bersama. Gitu, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang berbentuk dilema etika, Pak? Jadi saya punya 3 prinsip itu ya. Karena kasus ini kan banyak ya. Tapi kita harus punya 3 prinsip tadi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan itu kasus per kasus. Jadi kita harus berpikir berbasis pada hasil akhir. Jadi kalau kita kenal yaitu end based thinking. Kemudian yang kedua ini berpikir berbasis peraturan. Apapun bentuknya, karena ini lembaga, ini kita harus mengacu pada kebijakan atau mungkin peraturan, perundangan dan sebagainya. Jadi peraturan ini adalah untuk memberikan ruang gitu kepada teman-teman yang mungkin kasusnya itu akan lebih lebih adil gitu. Jadi kalau kita kenal itu rule based thinking gitu ya. Kemudian yang ketiga ini berbasis rasa peduli. Ya, jadi berarti kalau rasa peduli ini berarti kita harus berempati gitu. Oh berarti bapak ini kasusnya atau ibu ini kasusnya seperti ini. Jadi rasa empati itu pasti saya coba untuk memberikan cara yang terbaik. Jadi dengan istilah car based thinking. Kira-kira Pak, tantangannya apa ya Pak dalam mengambil keputusan? Atau mungkin pernah ada penolakan dari warga sekolah atau mungkin apa misalkan seperti itu? Jadi kalau dalam penyelesaian ini kita memang harus harus mencari akar permasalahannya. Memang setiap keputusan yang kita buat ini kan menimbulkan dampak tapi saya tidak tidak sulit selama ini kita kasus-kasus ini diselesaikan dengan musyawarah. Tapi ada caranya untuk mengukur dan supaya tindakan-tindakan tersebut tidak terlewati. Jadi contoh ya, misalnya ada suatu karyawan ya atau mungkin tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang bermasalah. Jadi saya punya yaitu buku pembinaan ASN. Jadi buku pembinaan ini nanti untuk mengidentifikasi masalahnya supaya nanti bisa diselesaikan dengan baik.
Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini tentang apa ya, penjadwalan ini. Ya. Kita akan melihat apa itu kondisi apa ya, masalahnya dulu. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu ada kasus ya, kemudian kasus ini harus diselesaikan terlebih dahulu, berarti saya harus membuat koordinasi tentang apa itu prosedurnya, misalnya pemanggilan, kemudian ditentukan waktunya. Dan nanti kalau sudah ditentukan waktunya, kita harus menggunakan surat. Dan berarti jadwal itu nanti tersurat, dan baru kita adakan komunikasi tentang masalah yang harus diselesaikan. Jadi ada jadwal tertentu ya Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan melihat tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas dari kasus tersebut ya Pak. Kalau mungkin kasusnya nggak begitu berat, mungkin langsung. Kalau berat ya melalui beberapa kali pembinaan seperti itu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi saya selaku kepala sekolah itu kan punya mitra kerja. Jadi mitra kerjanya ya ada tenaga pendidik, guru, kemudian ada non kependidikan itu staf tata usaha, kemudian ada komite, ada stakeholder. Nah, stakeholder ini mungkin yang bersifat eksternal. Jadi tetap kita apa ya, mempunyai apa ya, kerjasama di apa ya, di lembaga SMK Negeri tadi. Tadi membutuhkan kerjasama dengan semua pihak ya Pak untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ini luar biasa ya, guru-guru hebat ini. Ini kalau guru penggerak ini kan guru hebat ya. Jadi saya mengapresiasi ya dengan adanya guru penggerak KKL 7 ini banyak sekali atau istilah-istilah, yaitu untuk mengartikulasikan peran kepala sekolah untuk apa ya, untuk membuat inovasi. Misalnya contoh ya tentang coaching apa itu, saya baca setelah ada guru penggerak kan saya baru kenal tentang coaching. Kemudian ada juga tentang dilema tadi ya, dilema apa, etika, kemudian atau apa istilahnya itu, rujukan moral, itu istilah-istilah yang luar biasa ya. Jadi ternyata akan memberikan referensi, dan saya support dan mengapresiasi pada teman-teman calon penggerak. Semoga nanti SMK Negeri Bengkulu ini akan semakin apa ya, menjadi sekolah yang berkualitas. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak terkait dengan dilema etika ini ya Pak, terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Ya mungkin apa yang mau disampaikan terkait dilema etika ini menurut Bapak? Ya kalau menurut saya ini kan dilema ini suatu permasalahan yang kompleks ya, yang ada di lembaga ya. Tapi dengan adanya dilema etika ini nanti membangun trust tadi ya, kepercayaan, supaya sekolah itu atau warga sekolah itu berkeadilan ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Perlu adanya kerjasama ya, atau teamwork ya. Makanya dengan adanya guru penggerak ini, sekolah ini nanti mempunyai visi-visi yang lebih bagus, yang lebih baik. Dan terima kasih ya kepada
semuanya yang ikut mendukung agar sekolah ini lebih baik, dan kata kuncinya tadi, jadi guru-guru penggerak ini nanti akan mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya terkait dengan bincang-bincang kita pada pagi hari ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Hendrik selaku Kepala SMK Negeri Kuringbuku. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak untuk menjadi pemimpin yang berpihak pada murid dalam hal pengambilan keputusan yang adil dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Kumarianti, CGP Angkatan 7, kelas 2, 38 dari Kabupaten Pacitan, bersama fasilitator Ibu Wijianto Srihartiatni dan pengajar praktik Bapak Jumlan. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Bapak Wangsit Kurniawan, beliau Kepala Sekolah dari SMP 4 Donorejo 1 Atap, Kabupaten Pacitan. Saya akan berbincang-bincang dan berwawancara dengan beliau terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat sore Bapak Wangsit. Selamat sore Bu Gimana Aprilia. kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada bulan puasa ini yang ke-16 kondisi sehat, bagas suara selalu. Ya, baik. Saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan nilai-nilai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Siap, Bapak? Insya Allah Iya. dengan mencoba kekuatan akan menjawab seoptimal mungkin. Iya, baik. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Tentunya Bapak menjadi pemimpin di sekolah SMP, banyak sekali menjumpai kasus-kasus anak didik ataupun guru ya terkait dengan keseharian Bapak selama menjadi pemimpin di SMP 4 Donorejo. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu April. Apa yang kami lakukan dalam rangka merehabilitasi dilema suatu kasus permasalahan yang ada di sekolah, tentunya kami punya parameter untuk mengukur sejauh mana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, jangan sampai merugikan semua pihak. Hal inilah dilema suatu kebajikan harus diperuntukkan untuk semuanya. Jadi antara sekolah, kemudian peserta didik, guru-guru yang lain mempunyai nilai budi pekerti yang baik. Demikian Bu Aprilia. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Kaitannya dilema etika, kita kan selama ini atau kurun waktu 1 atau 2 tahun yang lalu pernah kita melaksanakan pendidikan COVID. Nah, ini merupakan dilema
di mana salah satu kasus dalam pembelajaran ada yang melakukan secara daring dan ada yang melakukan pembelajaran di mana guru kunjung. Nah, ini adalah suatu dilema etika. Guru juga berperan, peran seorang pemimpin sebagai kepala sekolah harus mengatur strategi di mana anak-anak atau peserta didik supaya mendapat pelayanan semuanya. Jadi yang punya HP, ya, kemudian yang tidak punya HP juga harus mendapat pelayanan prima. Jadi sama-sama untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, semuanya harus terakomodasi untuk memilih mana yang diutamakan, mana yang tidak. Semuanya kita perlu komunikasi dengan wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran yang jenis, sehingga semuanya akan terakomodasi. Insya Allah dengan dilema ITK itu tidak akan merugikan semuanya, malah akan mencapai tujuan permasalahan yang rumit akan dipecahkan menjadi permasalahan yang optimal terselesaikan. Berarti dalam mengambil keputusan, Bapak lebih mengutamakan komunikasi ya Pak dengan semua pihak ya Pak? Insya Allah ini sudah kami lakukan mulai dari ITP sampai menjadi PNS dan semuanya akan menjadi arah dan tujuan yang menyenangkan. Iya, berarti semua terlibat ya Pak? Insya Allah, berjalan dengan sendiri gitu ya Pak ya? Iya Pak, baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan ini? Terima kasih. Suatu kasus yang terjadi pada masa COVID, pendidikan tidak bisa berjalan dengan lancar, apapun bentuknya, kita harus mengklarifikasi dulu, menggolongkan. Jadi teman-teman di lapangan, kenapa anak tidak punya HP karena kondisi ekonomi. Jadi kita melakukan dulu permasalahan, kita urai permasalahan itu, bicara dulu permasalahan. Jadi kita ada survei ke lapangan dulu, misalkan karena anak-anak tidak sama ekonominya, jadi yang tidak punya HP dengan yang punya HP harus diperlakukan sama. Jadi kita harus berusaha mencari titik temu dulu satu ke lapangan. Jadi seperti kasus, jadi jangan langsung diselesaikan ini begini. Kebijakan etika politik, ada etika etika dalam pembelajaran tidak seperti itu. Jadi harus penentuan secara prioritas sehingga dalam pelaksanaan di lapangan betul-betul terlaksana. Kasus-kasus itu jangan merugikan semuanya. Jadi problem solvingnya suatu kasus harus dimulai satu demi satu. Jadi jangan percaya dari omongan dari orang satu orang. Kita kerjasama dengan guru BK itu sangat penting. Guru BK berkesinambungan untuk terjun ke rumahnya. Kenapa anak tidak punya HP? Nanti kita jadi ada pembaruan, ada skala prioritas itu, kemudian penyelesaian kita bagaimana kita menyelesaikan. Fakta-fakta dikuat terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Jadi jangan anak itu terus dimarahi, tidak boleh. Jadi anak dalam masa pendidikan COVID yang kemarin terjadi itu, anak ya tidak putus sekolah. Iya betul Pak. Jadi ini luar biasa ya, jadi harus pakai fakta-fakta terlebih dahulu, kita tidak bisa langsung menentukan. Iya, kalau kita bantu, kita berikan secara gotong royong. Kebijakannya langsung seperti apa tidak, jadi harus dirunut dulu, latar belakangnya seperti apa dan sebagainya untuk bisa mengambil kebijakan ya Pak ya. Termasuk pemberian soal atau materi, nanti kita fungsikan dengan adanya guru piket. Hari Senin kita kirim soal yang tidak punya HP ya ke rumahnya selama 5 hari atau 6 hari, di soal itu tugas-tugas nanti Sabtu dikumpulkan. Jadi semuanya akan terakomodasi. Suatu permasalahan jadi D5 ETK yang merugikan siswa insya Allah tidak ada. Ya betul Pak, baik. Kira-kira Pak ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Kasus-kasus yang sangat memberi arti bagi saya adalah kasus tersebut sebenarnya tidak perlu menjadi pemberat. Jadi kasus yang dialami dengan guru yang pada masa COVID juga kasus, tapi juga merupakan kombinasi. Tidak perlu anak itu sekolah, tapi bagaimana anak tersebut, ini tadi sudah saya uraikan awal, terpecahkan semua. Jadi prinsip komunikasi, prinsip semua pihak dilibatkan akan menentukan arah
bagaimana dilema itu jangan sampai terjadi. Dilema dalam arti permasalahan yang ada di sekolah itu dialami oleh siswa, dialami oleh guru, dialami oleh ibu. Jadi pengambil keputusan memang harus tepat. Jangan sepihak. Jadi sekali lagi kami ulangi pada Pura Brilian, sekolah kami menentukan mana yang pokok, mana yang tidak pokok. Pokok itu harus diutamakan, yang tidak pokok ya kita kuatkan biar semuanya tidak. Baik, Pak. Selanjutnya Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Menguraikan. Memang di sana sini berbagai banyak kasus ya. Jadi kasus-kasus dilema etika itu misalkan karena kondisi sekolah kami ada di desa. Jadi suatu perkumpulan siswa atau peserta didik itu pasti dimanapun namanya drop out. Drop out itu karena misalkan kasus kekerasan seksualitas, mungkin pernikahan dini, mungkin itu sekolah karena orang tuanya broken home, dan berbagai permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan ini perlu kita urai, jangan sampai anak menjadi korban. Jadi tantangan-tantangan saya, jadi perlu kami sampaikan termasuk ekonomi, tidak punya uang, bagaimana sekolah biar anak itu tidak drop out. Jadi tantangan-tantangan harus tuntas. Kami tetap melakukan kerjasama komite. Nah ini peran komite, punya komite kalau tidak kita fungsikan itu nonsen. Makanya saya merangkul dengan komite, jangan sampai kegiatan PBM itu merugikan khususnya peserta didik. Jadi tantangan kami harus merangkul semua komponen. Jadi permasalahan tantangan termasuk kasus misalkan ya asusila, kontak batin, broken home harus disangkakan masalah yang menjadi korban tentang pendidikan seksualitas. Kita terangkan, kita ajarkan, jangan coba-coba anak melakukan ini, akibatnya ini. Makanya anak diberi pengetahuan. Kalau dulu tabu, pendidikan itu tabu. Bagi saya pada saat masih SMP sekolah dulu, mendengar kata seks itu saja sudah konotasi negatif. Tapi sekarang kita buka biar anak memberi pengertian dalam pendidikan ke depan generasi yang lebih baik. Tantangannya berarti dari komunikasi gitu Pak ya mungkin. Iya. Komunikasi harus betul-betul terseleksi dengan baik. Jadi tantangan itu kalau kita mencemooh siswa itu juga tantangan. Jadi seorang guru misalkan dalam era sekarang ini kan tidak boleh mencubit, tidak boleh mencemooh, tapi bagaimanapun juga tantangan-tantangan di dalam lingkup pendidikan dunia sekolah ya harus kita tegakkan, harus kita, bukan berarti kita itu harus seperti era sekarang, tapi kita juga harus punya pengendalian diri. Jadi tantangan-tantangan di dalam pendidikan ini sangat banyak sebetulnya. Jadi karena kami dulu SMP, bagaimana kerawanan remaja jangan sampai terjadi. Inilah tantangan saya harus kami tanggulangi, jangan sampai melebar. Tapi sama di SMP itu tidak terjadi seperti di SLTA. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Menyelesaikan suatu Dengan kasus. tema etika dilema atau dilema etika ini sangat menarik. Jadi saya sendiri sangat senang untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika yang menyangkut kepribadian, tata krama, perilaku. Ini saya jadwal dengan guru BK. Apapun bentuk guru BK di sekolah ini sangat jitu. WK bukannya polisi sekolah, tapi sebagai mitra. Jadi mitra untuk menentukan arah kebijakan kegiatan ke depan. Terus terang, kami setiap hari Senin ada pembinaan
kepada semua guru informasi-informasi tentang peserta didik, informasi-informasi tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga untuk kasus dilema ini kami jadwalkan setiap 1 minggu sekali, tergantung suatu permasalahan. Kalau permasalahannya berat, kami seminggu 2 kali. Kalau cukup permasalahan ringan, guru BK, ini kurang guru BK kami aktifkan. Jadi jangan sampai guru BK tidak, kita insya Allah dengan komunikasi dengan stakeholder yang lain, memanusiakan manusia, semua permasalahan akan terselesaikan. Jadwal yang penting sudah teragendakan. 1 bulan kita adakan evaluasi. Jadi di lapangan apa yang terjadi, termasuk kunjungan rumah. Visit ya Pak ya? Visit ini kami lakukan, tidak membeda-bedakan anak yang punya kasus dengan anak yang tidak ada permasalahan. Tujuannya apa? Membina silaturahmi. Ini yang kami lakukan. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan saya ya? juga ikut. Saya juga ikut dengan Bapak guru sendiri juga berperan ya? Ini sudah kami lakukan. Ya. Jadi kami tanpa ada ikatan batin, tanpa persen pun kami senang. Jadi tahu kondisi rumah, tahu kondisi ekonomi, tahu kondisi situasi belajar, sehingga anak tidak ada rasa takut seandainya dipanggil oleh pihak BK suatu hari di sekolah. Ya, luar biasa sekali ya Pak, cara Bapak untuk betul-betul tahu keberadaan siswa, mengerti kebutuhan siswa, latar ekonominya, terus mungkin latar belakang keluarga dan sebagainya. Baik, luar biasa sekali Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul. Ya. Kita untuk menyelesaikan dilema etika, kita kan punya peran namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Ada ketua, ada pembinanya. Tidak lepas lagi dari guru BK, wali kelas. Kalau suatu permasalahan di lapangan mengenai peserta didik, pasti akan terjadi. Jadi kasus-kasus di sini pasti akan terjadi dimanapun, tapi tidak berarti tidak terselesaikan. Jadi peranan pembina OSIS, peranan pengurus OSIS ini yang kami ajak diskusi. Jadi untuk meningkatkan misalkan organisasi OSIS di sekolah, kenapa kurang optimal? Bagaimana untuk meningkatkan etos kerjanya? Nah, ini masukan-masukan. Jadi kami semuanya saya ajak diskusi. Kalau saya biarkan seperti dulu mengalir saja seperti air dari hulu ke hilir, jadi saya yakin ini tantangan bagi saya. Prinsip communication of interest, perasaan batinnya kepada semua komponen. Jadi ini sangat menyelesaikan saya dalam tugas keseharian saya. Ya, dari semua pihak atau istilahnya seluruh warga sekolah ya Pak, terlibat dan termasuk di dalamnya komite. Iya, membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam mengambil suatu keputusan ya Pak. Iya, keputusan sangat penting kalau didukung oleh semua ini. Kalau keputusan ringan itu kami ambil hanya intern, tapi kalau keputusan berat ya kami melibatkan komponen. Jadi kalau anak misalkan mau drop out itu pasti mengalami limbakan. Tapi bagaimana biar masuk kembali ke sekolah? Kita rangkul. Jangan dia Allah, kita rangkul. Yo, tidak punya uang. Sekolah peranannya bagaimana? Biar sampai lulus. Ya, baik. Ya, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Ya. Terima kasih Bu Aprilia, pertanyaan sangat menarik sekali dan tantangan bagi kami. Hasil yang kami tekankan kaitannya dengan permasalahan ini adalah satu, sekali lagi kita tidak boleh menyepelekan orang lain. Ya. Apakah itu peserta didik, guru, wali kelas, TU sebagai teman kita, komite. Jadi apapun bentuknya, tadi di atas sudah saya ulangi, sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Hal yang menarik selain komunikasi, kita selalu ada pasok, ya.
Jadi Anda pasar itu semuanya dilibatkan dalam kepentingan, insya Allah akan tercapai. Problem solving ada di sekolah yang menyangkut peserta didik, yang menyangkut keuangan, menyangkut kesiswaan, hal-hal kecil. Jadi aturan di sekolah yang kita tegakkan, disiplin, termasuk membiasakan karakter kita tegakkan. Kita jangan selalu galak sekarang tidak penting, tapi bagaimana mendisiplinkan anak, membuat mereka nyaman, berkeadilan, memberi rasa hormat kepada orang lain. Insya Allah kalau kita itu menghormati orang lain, akan dihormati. Inilah jadi dilema etika. Jadi namanya perilaku. Kalau kita sudah memberikan contoh, insya Allah akan ditiru oleh orang lain. Tetapi sebagai pemimpin kalau perilakunya kurang baik, ya, tentunya juga akan memberi pengaruh kepada orang lain. Lah yang ditiru saja seperti itu, ya inilah. Kalau dilema etikanya baik, insya Allah kan. Jadi fokus-fokus yang sangat untuk optimal, yang baik, insya Allah akan menghasilkan baik. Yang tidak baik ini dapat jawab Pak ya. Mungkin ada hal yang kurang pas dari pertanyaan pertama sampai terakhir, ya inilah kebatasan saya. Sebetulnya dilematis etika kan menyangkut kepribadian juga. Kepribadian itu bersama saya. Jadi ujung-ujungnya seorang guru itu harus memberi panutan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Dewan Koro. Ya, jadi ingat-ingat tidak hanya slogan, tapi seorang pemimpin. Iya, harus penerapan di lapangan. Jadi jangan coba-coba, wah saya seorang guru, tapi jadi guru igle-igle. Itu tidak bagus. Tapi harus konsisten apa yang dikatakan, apa yang dilakukan tiap hari akan dilihat di luar. Jadi mudah-mudahan jawaban saya pas, kalau tidak pas ya mohon dipas-paskan, dipas-paskan. Ya, terima kasih, kami akhiri. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya pada sore hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya, khususnya saya sebagai calon guru penggerak ya, untuk melaksanakan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi saya ya, dan bisa saya terapkan untuk nanti kepada anak didik saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya, sekian wawancara saya dengan Bapak Wangsit Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bu Aprilia. Terima kasih, Pak. Terima kasih.